Nabi SAW mengingatkan kita agar mengejar Lailatul Qadar itu. Terutama dengan sholat malamnya. Kata Nabi SAW, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri menunaikan sholat di malam Lailatul Qadar itu karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini malam harus betul-betul tidak disia-siakan. Bahkan Nabi SAW dikatakan kalau tiba 10 terakhir Ramadan, maka beliau lebih mengeraskan ikatan sarung dan membangunkan keluarganya untuk sholat malam. Lebih giat lagi beribadah. Dan Nabi SAW bahkan beriktikaf di malam-malam itu. Artinya beliau mengikat diri di masjid. Bahkan sering 10 malam ya berturut-turut ya. Di akhir hidup beliau iktikaf selama 20 malam. Saking luar biasanya untuk mengejar keutamaan malam yang mulia ini. Apa yang bisa kita kerjakan di malam Lailatul Qadar atau malam yang kita harapkan adalah malam Lailatul Qadar, terutama di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 atau malam 29. Lailatul Qadar salah satu dari malam-malam tersebut. Di antara amalan-amalan yang dianjurkan adalah salat malam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang salat malam di Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan penuh berharap, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan kita masing-masing sadar kita punya dosa yang sangat banyak. Jika ingin diampuni, maka beribadahlah dengan salat malam sebaik-baiknya di malam Lailatul Qadar. Kemudian di antara amalan yang sangat dianjurkan adalah membaca Al-Quran. Oleh karenanya Nabi SAW di bulan Ramadan didatangi secara khusus oleh Jibril, fayudarisuhul Quran, diajari Al-Quran oleh malaikat Jibril. Dan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Jika bulan Ramadan kita dianjurkan baca Al-Quran, apalagi 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan Nabi SAW bersabda, "Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Siapa yang baca Al-Qur'an satu huruf saja, falahu hasanah, bagi dia satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Sehingga kita baca satu huruf dapat 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamu harfun wa mimu harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka dituntut kita untuk banyak membaca Al-Quran. Di antara amalan yang mulia di malam Lailatul Qadar adalah berdoa. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita in alimtu ayyu lailatin Lailatul Qadar madza aqulu fiha?" Ya Rasulullah, kalau saya tahu itu satu malam Lailatul Qadar, apa yang aku ucapkan? Kata Nabi, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ucapkanlah, ya Allah, Engkau adalah Maha Pengampun dan Engkau suka pengampunan, ampunilah dosa-dosaku. Perbanyak kita mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di antara ibadah yang bisa kita lakukan adalah bersedekah, dan ini umum di bulan Ramadan sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Rasulullah adalah orang paling dermawan dan di puncak kedermawanan tatkala di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan Nabi dermawan, apalagi di 10 malam terakhir. Maka seorang kalau bisa menyempatkan diri untuk sedekah, silakan. Di bulan Ramadan secara umum, terlebih lagi di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan sebagian salaf mereka menyambut 10 hari terakhir dengan semangat. Bahkan di antara mereka memakai minyak wangi, kemudian mandi, kemudian memakai baju yang indah untuk bisa beribadah di malam-malam tersebut, karena mereka tahu malam tersebut malam-malam yang spesial. Maka seorang berusaha yang memanfaatkan waktu-waktu di malam-malam menghijau tersebut, jangan sampai ada 1 menit yang terbuang begitu-begitu saja, ya, karena setiap menit di malam Lailatul Qadar sangat bernilai ya bagi kita di akhirat kelak. Salat Lailatul Qadar berapa rakaat? Tetap aja salat malam. Sama tadi sudah kita jelaskan. Jadi salat malam yang umum dikerjakan. Salat tarawih di masjid sampai selesai mengikuti imam. Sementara mau salat malam tahajud, bagaimana afdalnya Ustaz? Apakah tahajud dengan witir lagi? Witir enggak lagi. Kalau sudah witir, lain hukumnya witir. Kata Nabi SAW, la witraini fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Kalau sudah witir pada saat salat tarawih, kalau mau salat malam lagi enggak usah lagi ada witirnya. Nah, ketika ada peluang itu, apa yang harus kita lakukan? Sayyidah Aisyah dengan cerdasnya, jeniusnya berpikir, ini ada potensi diampuni dosa. Maka apa yang harus saya katakan? Doa apa yang dipanjatkan? Maka langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka bacakanlah.
Kalau sekiranya engkau mendapati malam itu dan merasakan malamnya berbeda dengan malam-malam biasa, ada ketenangan, kedamaian, ketentraman, kesejukan menghunjam kepada jiwa, maka bacakan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi seringnya kita mengucapkan kalimat ini di 10 akhir Ramadan, tepatnya di malam-malam ganjil, adalah hal yang sangat baik. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa sebabnya? Kenapa doa ini saja? Ya Allah, engkau maha pemaaf, maka maafkanlah aku. Sebagian ulama mengatakan Lailatul Qadar adalah malam penentuan keputusan sampai 1 tahun ke depan. Setiap Lailatul Qadar ditentukan semua keputusan 1 tahun ke depan. Kalau seseorang mengatakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, dia seperti meminta agar kesalahannya yang lalu dimaafkan dan kesalahan 1 tahun ke depan dimaafkan. Karena memang Allah mengatakan fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam Lailatul Qadar itu ditentukan semua keputusan dengan kebijaksanaannya Allah. Maka dengan dia mengucapkan ini, dia dapat pengampunan dosa setahun ke depan walaupun dia belum melakukan itu. Dan Nabi SAW mengingatkan kita agar mengejar Lailatul Qadar itu, terutama dengan sholat malamnya. Kata Nabi SAW, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri menunaikan sholat di malam Lailatul Qadar itu karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini malam harus betul-betul tidak disia-siakan. Bahkan Nabi SAW dikatakan kalau tiba 10 terakhir Ramadan, maka beliau lebih mengeraskan ikatan sarung dan membangunkan keluarganya untuk sholat malam. Lebih giat lagi beribadah. Dan Nabi SAW bahkan beritikaf di malam-malam itu. Artinya beliau mengikat diri di masjid. Bahkan sering 10 malam ya berturut-turut ya. Di akhir hidup beliau itikaf selama 20 malam. Saking luar biasanya untuk mengejar keutamaan malam yang mulia ini. Salat Lailatul Qadar berapa rakaat? Tetap aja salat malam. Sama tadi sudah kita jelaskan. Jadi salat malam yang umum dikerjakan. Salat tarawih di masjid sampai selesai mengikuti imam. Sementara mau salat malam tahajud, bagaimana afdalnya Ustaz? Apakah tahajud dengan witir lagi? Witir enggak lagi. Kalau sudah witir, lain hukumnya witir. Kata Nabi SAW, la witraini fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Kalau sudah witir pada saat salat tarawih, kalau mau salat malam lagi enggak usah lagi ada witirnya.